Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nilam dari mahasiswi Sarjana Terapan Kebidanan Semarang. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada para remaja tentang apa sih COVID-19 itu, bagaimana sih pencegahannya, gimana sih tanda gejala awalnya, dan memberikan tips agar tidak bosan di rumah aja atau tetap social distancing. Nah, pertama-tama ini saya akan memberikan penjabaran tentang COVID-19 itu apa sih? Nah, penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus SARS atau CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Nah, pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan ya teman-teman. Nah, ini berada di Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019-2020. Nah, infeksi menyebar dari satu orang ke orang yang lain melalui percikan atau droplet, jadi saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Nah, untuk tanda gejalanya apa sih? Tanda gejala dari coronavirus atau COVID-19 itu bisa berupa gejala flu, demam, batuk, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, atau sakit kepala. Nah, untuk cara penularan dari COVID-19 atau coronavirus itu mungkin kita tidak menjaga kebersihan tangan. Misalkan nih, kita habis pergi dari keluar rumah, kita pulang ke rumah, kita tidak melakukan cuci tangan terlebih dahulu atau kita membersihkan badan kita terlebih dahulu. Selanjutnya, tidak menerapkan etika batuk. Nah, tidak menjaga kebersihan setelah bepergian tadi ya teman-teman. Nah, terjadi interaksi dengan banyak orang. Mungkin kita tidak tahu orang di sana apakah dia sudah terinfeksi virus atau dia kena paparan virus tersebut, atau kurangnya pengetahuan tentang virus corona tersebut. Nah, selanjutnya untuk cara mengobati COVID-19. Nah, gimana sih cara mengobatinya? Apakah teman-teman yang lain ingin mengetahui? Nah, di sini untuk infeksi virus corona atau COVID-19 itu sebenarnya belum bisa diobati ya teman-teman, tetapi langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya atau mencegah kembali virus yaitu merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit atau di rumah aja. Nah, memberikan obat pereda demam, nyeri yang aman sesuai kondisi penderita. Selanjutnya, menganjurkan penderita COVID-19 atau coronavirus untuk melakukan isolasi mandiri atau tetap di rumah aja. Terus selanjutnya menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi, minum susu, makan sayuran, atau olahraga yang teratur. Dan jangan lupa berjemur di pagi hari ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk cara penjagaan COVID-19 ini, yang pertama, hindari bepergian ke tempat umum yang ramai pengunjung. Tetap lakukan social distancing ya teman-teman. Menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau kita sedang melakukan atau juga kita melakukan keluar rumah gitu. Terus melakukan rutin cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi jika kita sedang pergi ke tempat yang tidak mendapatkan air dan sabun, kita boleh kok menggunakan hand sanitizer, tapi lebih baiknya kita harus menggunakan air mengalir dan sabun ya teman-teman. Nah, terus meningkatkan daya tahan tubuh dan pola hidup sehat. Tadi jangan lupa berolahraga, makan yang bergizi, begitu. Nah, terus selanjutnya jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Jadi, kalau kita ingin menyentuh bagian wajah, sebaiknya kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan liar, segeralah cuci tangan terlebih dahulu. Begitu. Terus jangan memasak daging yang belum sempurna untuk dimakan. Jadi kita harus memasak daging sampai benar-benar matang baru dikonsumsi ya teman-teman. Tutup mulut atau hidung waktu kita batuk atau sedang bersin, atau terapkan etika batuk ya teman-teman, begitu. Terus hindari berdekatan dengan orang, minimal 1 meter. Ingat ya teman-teman, minimal 1 meter, jaga jarak dengan teman-teman. Nah, terus jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya, tadi kan saya dari awal ingin memberikan tips terhindar dari gangguan kesehatan mental selama karantina COVID-19 atau coronavirus untuk para remaja. Nah, mungkin sebelum adanya pandemi coronavirus ini, teman-teman sering nih pergi atau ke kampus atau kuliah sekolah sampai jam 4 sore atau sampai malam untuk melakukan aktivitas di kampus, untuk melakukan kegiatan di kampus, ada UKM ataupun rapat ya teman-teman. Nah, di sini adanya pandemik ini
semua dari pemerintah atau pemerintah memberitahukan kepada masyarakat untuk melakukan social distancing atau di rumah aja, melakukan kuliah daring atau from work di rumah aja, atau tetap stay at home ya teman-teman. Nah, di sini tips terhindar dari gangguan kesehatan mental selama karantina coronavirus atau COVID-19 untuk para remaja nih, tetap lakukan physical distancing di rumah aja. Gimana sih caranya kita mengisi waktu di rumah aja? Nah, mungkin nih waktu kita lagi waktunya kuliah daring ya sekarang, soalnya kan lagi pandemi kayak gini. Nah, kita lakukan kuliah daring dengan teman-teman dan dosen atau dengan guru. Kita bisa menggunakan video call atau aplikasi yang lainnya yang bisa saling bertatap muka dan teman-teman. Nah, untuk menanyakan tentang tugas atau apapun itu bisa dibicarakan di video call tadi. Nah, selanjutnya dilarang mudik ya untuk yang mungkin para anak kuliah atau anak sekolah kan lagi diliburkan nih dari pemerintah beberapa bulan. Nah, dilarang mudik itu teman-teman, kita harus lakukan di rumah aja. Kalau bisa kita melakukan kegiatan di rumah, untuk misalkan nih kita melakukan kegiatan di rumah memasak. Sekarang kan lagi trending-trendingnya di sosial media untuk kita saling ada challenge nih memasak. Misalkan kemarin ada challenge untuk membuat dalgona coffee ya teman-teman. Mungkin saya membuat dalgona coffee lalu saya update ke Instagram. Mungkin teman-teman ingin seperti itu, bisa tuh berkegiatan di rumah seperti itu. Nah, selanjutnya bisa nih besoknya lagi mungkin ada ya tentang challenge membuat bis susu ataupun yang lain sebagainya. Bisa kita terapkan, bisa kita coba di rumah, bisa kita praktekkan. Kan hasilnya untuk kita makan diri kita juga ya teman-teman. Otomatis itu sehat juga ya teman-teman. Nah, terus jangan lupa lakukan olahraga di rumah aja. Gimana sih? Itu misalkan nggak ada pelatihnya nih, gimana ya? Kita bisa kok nonton di YouTube, kita bisa melakukan olahraga di rumah aja tentang misalkan zumba, senam ataupun yoga. Kita bisa melakukan tanpa alat dan tetap di rumah aja. Nah, terus temukan cara untuk berhubungan dengan teman. Mungkin sebelum adanya pandemi ini teman-teman sering berkumpul, sering nongkrong dengan teman-teman di kafe ataupun di mall bareng teman-teman. Itu waktunya sebelum pandemi ya teman-teman. Sekarang pandemi seperti ini kita tetap di rumah aja. Gimana sih ngatasinya? Kita bisa kok ngobrol dengan teman-teman, kita bisa kok ngobrolnya lewat video call ataupun WA, WhatsApp atau Instagram, kita bisa kok teman-teman. Nah, jika terpaksa keluar rumah nih, sebaiknya baiklah kita keluar rumah. Kita mungkin akan membeli makan ya teman-teman, buat kita makan. Kita cukup pergi sebentar dan segera pulang, dan jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu sebelum kita masuk di rumah. Nah, habis itu kita tetap melakukan stay at home ya teman-teman, karena di luar sana tuh banyak Satpol PP yang mengintai kita loh teman-teman. Jadi jangan nongkrong dulu, jangan nongki-nongki, atau jangan ngomong terlebih dahulu. Nah, begitu. Dan jangan lupa istirahat yang cukup ya teman-teman. Jangan lupa berjemur pada pagi hari jam 10 minimal 15 menit atau maksimal 30 menit. Nah, untuk makan makanan yang bergizi atau minum-minuman air putih, susu, jangan lupa ya teman-teman, agar tubuh kita sehat. Nah, jangan lupa tadi berjemur itu bukan cara untuk kita berjemur itu tadi hanya untuk mencegah terjadinya virus corona terpapar oleh kita begitu. Nah, selanjutnya kapan harus ke tenaga kesehatan? Kapan sih? Ya, kita akan ke tenaga kesehatan. Segera ke tenaga kesehatan bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona COVID-19, terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah pandemik. Nah, tetapi jika mungkin Anda terpapar virus corona tanpa gejala apapun, maka cukup di rumah aja selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain begitu. Nah, sekian penyuluhan dari saya. Maaf jika ada yang salah teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Mari kita hidup sehat, lawan bersama COVID-19 di rumah aja. Jaga jarak dan jangan lupa gunakan masker setelah keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.